Kingdom Animalia merupakan kelompok makhluk hidup yang sangat beragam baik dari bentuk maupun ukuran. Ciri-cirinya: 1. Multiseluler atau metazoa. Tubuhnya tersusun atas kumpulan sel. 2. Eukariotik. Inti selnya mempunyai membran. 3. Sel tubuhnya tidak memiliki dinding sel. 4. Heterotrof atau tidak dapat membuat makanannya sendiri. 5. Tidak berklorofil dan habitatnya bisa di perairan dan di darat. Klasifikasi Kingdom Animalia berdasarkan simetri tubuh dibagi menjadi: 1. Simetri radial, artinya hewan mempunyai bagian tubuh yang tersusun melingkar. Hewan ini hanya memiliki bagian oral atau puncak dan bagian aboral atau dasar. Contohnya bintang laut, ubur-ubur, dan teripang. 2. Simetri bilateral, artinya hewan yang bagian tubuhnya tersusun bersebelahan dengan bagian lain. Hewan dengan simetri bilateral memiliki sisi atas atau dorsal, sisi bawah atau ventral, sisi kepala anterior, sisi ekor posterior, sisi samping lateral. Contohnya manusia. Klasifikasi Kingdom Animalia berdasarkan lapisan penyusun terbagi menjadi: 1. Hewan diploblastik atau yang memiliki 2 lapisan sel pembentuk tubuh, yaitu ektoderma lapisan luar dan endoderma atau lapisan dalam. 2. Hewan triploblastik atau memiliki 3 lapisan sel pembentuk tubuh, yaitu ektoderma, mesoderma atau lapisan tengah, dan endoderma. Macam-macam hewan triploblastik yaitu: 1. Acelomata, yaitu hewan yang tidak mempunyai rongga di antara usus dan tubuh terluarnya. 2. Pseudocelomata, yaitu hewan yang mempunyai rongga dalam saluran tubuh yang berisi cairan. 3. Celomata, yaitu hewan yang memiliki rongga tubuh yang berisi cairan dan mempunyai batas yang berasal dari jaringan mesoderma. Animalia terbagi menjadi 9 filum atau tingkatan, yaitu: 1. Porifera atau hewan berpori, adalah kelompok hewan yang menetap di dasar perairan. Porifera dibagi menjadi 3 kelas, yaitu: 1. Kelas Calcarea, 2. Kelas Hecactinellida, 3. Kelas Demospongia. Porifera berkembang biak dengan cara aseksual dan seksual. 2. Coelenterata adalah hewan berongga dengan bentuk tubuh simetri radial, contohnya ubur-ubur, anemon, dan hidra. Hewan Coelenterata termasuk hewan diploblastik, bentuk simetri bilateral dan tidak mempunyai rongga tubuh. Tubuhnya tersusun atas 3 lapisan atau triploblastik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Terbagi atas 3 kelas, yaitu: 1. Turbellaria atau cacing berambut getar, 2. Trematoda atau cacing isap, dan 3. Cestoda atau cacing pita. 4. Nemathelminthes mempunyai bentuk tubuh silindris dan bulat panjang, tersusun atas triploblastik dan sudah mempunyai rongga badan, disebut pseudocoelom. Contohnya cacing filarial dan cacing kremi. 5. Annelida bisa hidup di berbagai tempat, yaitu di air laut, air tawar, dan daratan. Tubuhnya dilapisi kutikula dan termasuk triploblastik, melakukan reproduksi secara aseksual dan seksual. Jenis-jenisnya yaitu: 1. Kelas Polychaeta, contohnya cacing palolo dan cacing wawo. 2. Kelas Oligochaeta, contohnya Pheretima dan Tubifex.
3. Kelas Hirudinae, contohnya pacet dan lintah. 6. Arthropoda, mempunyai tubuh simetri bilateral dan tubuhnya yang berruas-ruas, terbagi atas ruas kepala, ruas dada, dan perut. 7. Mollusca, mempunyai tubuh lunak dengan bentuk simetri bilateral, lapisan tubuhnya termasuk triploblastik. Hewan ini hidup hanya di laut, air tawar, dan darat. 8. Echinodermata, merupakan kelompok hewan berkulit duri, lapisan tubuhnya triploblastik. 9. Chordata, cirinya yaitu mempunyai chorda dorsalis, mempunyai nerve cord, dan mempunyai branchial cleft. Dibedakan atas 4 sub, yaitu 1. Adelochordata, 2. Tunicata, 3. Cephalochordata, 4. Vertebrata. Lanjut ke materi vertebrata. Vertebrata adalah jenis hewan yang memiliki tulang belakang. Jenisnya yaitu 1. Kelas ikan atau Pisces. Cirinya, habitatnya di air, bernafas dengan insang, dan alat geraknya sirip. Berkembang biaknya secara bertelur. Sistem peredaran darahnya tertutup. Alat pencernaannya lengkap. Peranannya: 1. Menjaga keseimbangan ekosistem perairan. 2. Sumber protein yang tinggi. 3. Dagingnya mengandung asam lemak tidak jenuh. 2. Kelas amfibi. Cirinya yaitu hewan yang hidup di dua alam, di darat dan di air. Berdarah dingin, bernafas dengan paru-paru, tubuhnya terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Selomata, triploblastik. Contohnya yaitu katak, salamander, dan kadal air. Sistem organnya terdiri dari 1. Sistem pencernaan, yaitu seperti mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. 2. Sistem peredaran darah, merupakan sistem peredaran darah ganda dan tertutup. 3. Sistem respirasinya berupa insang, kulit, dan paru-paru. 4. Sistem koordinasi, terdiri atas sistem saraf dan sistem hormon. 5. Alat inderanya terdiri atas mata, lubang hidung, dan telinga. 6. Sistem reproduksinya memiliki alat kelamin yang terpisah dan bereproduksi secara ovipar. Perannya: 1. Menjaga keseimbangan ekosistem. 2. Sumber protein tinggi sehingga memiliki nilai ekonomi. 3. Dapat dimanfaatkan dalam penelitian di laboratorium. 3. Kelas reptilia, merupakan hewan melata yang berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutup tubuhnya. Cirinya yaitu 1. Habitatnya di darat atau di air. 2. Simetri bilateral. 3. Triploblastik. 4. Memiliki gigi dan lidah. 5. Reproduksi secara seksual. Contohnya kadal, tokek, buaya, dan kura-kura. Perannya: 1. Menjaga keseimbangan ekosistem karena posisinya sebagai komponen biotik. 2. Pembasmi hama alami. 3. Kulitnya bernilai ekonomi tinggi. 4. Kelas Aves atau hewan yang bisa terbang. Cirinya: memiliki bulu yang menutupi tubuhnya. Alat geraknya berupa kaki dan sayap. Simetri bilateral. Triploblastik. Contohnya burung, bebek, angsa, kalkun. Perannya: 1. Sumber protein karena dari daging dan telurnya yang dihasilkan. 2. Bulunya bisa dijadikan hiasan. 3. Bisa dijadikan hiburan, contohnya seperti kicauan burung. 5. Kelas mamalia atau hewan menyusui. Cirinya: 1. Memiliki kelenjar susu. 2. Simetri bilateral. 3.
Tubuhnya ditutupi rambut. 4. Memiliki gigi taring, gigi seri, dan juga gigi geraham. Beberapa klasifikasi kelas mamalia yaitu 1. Ordo Marsupialia, contohnya kanguru dan opossum. 2. Ordo Primata, contohnya kera, orangutan, monyet, dan lutung. 3. Ordo Cetacea, contohnya dolphin laut dan paus biru. Peranannya 1. Sebagai wahana wisata. 2. Dijadikan bahan baku industri kain. 3. Dijadikan bahan baku industri pangan dari hewani.